Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok intoleransi yang menampilkan saya sendiri Alif, Saya Devina, saya Kalisa, saya Jahra, saya Riani, saya Astrid. Saya Akbar, saya Eka. Di sini kami akan menjelaskan tentang kelompok 2 akan menjelaskan tentang intoleransi. Yang pertama, fenomena atau contoh kasus akan dibacakan oleh Devina. Jadi contoh kasusnya itu kebaktian keagamaan di Sabuga, Bandung dibubarkan oleh ormas Islam yang unjuk rasa menolak digelarnya kegiatan agama tersebut. Ketua ormas Islam, contoh kasusnya adalah kebaktian di Sabuga, Bandung dibubarkan oleh ormas Islam yang unjuk rasa menolak digelarnya kegiatan keagamaan tersebut Selasa tanggal 16 bulan November tahun 2016. Ketua Ormas meminta untuk memindahkan kegiatan keagamaan tersebut di rumah ibadah. Oke, selanjutnya yang kedua adalah faktor-faktor. Isu faktor tersebut adalah ormas Islam membubarkan kegiatan keagamaan tersebut karena kegiatan tersebut mengganggu aktivitas publik di tempat umum. Lalu yang kedua adalah meskipun penyelenggaraan itu menyatakan bahwa Sabuga sebagai tempat kegiatan ibadah tersebut karena gereja tersebut kecil gitu. Nah, tetapi ormas tersebut tetap menolak kegiatan itu bisa dilakukan di gereja meskipun gereja tersebut kecil yang telah dikatakan oleh si penyelenggara. Oke. Lalu dampak akan dibacakan oleh saya sendiri. Dampak bagi kelompok yaitu 1. Ada pelanggaran hak beragama. Individu yang mengikuti kebaktian kehilangan haknya untuk menjalankan ibadahnya sesuai keyakinan. Yang kedua, rasa tidak aman. Individu bisa merasakan tidak aman dan terintimidasi karena kegiatan keagamaan yang dihentikan oleh pihak lain. Lalu dampak bagi kelompok akan dibacakan oleh Eka dan Jahra. Dampak bagi kelompok diskriminasi kelompok keagamaan yang menjadi korban pembubaran, diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Yang kedua ada kerabatnya kegiatan keagamaan mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan rohani yang akan mendatang. Yang kedua, monasi kelompok yang dibubarkan dapat mengalami dampak negatif bagi masyarakat. Lalu ada dampak bagi masyarakat akan dibacakan oleh Akbar. Di masyarakat ketika satu mengancam kemajuan dan toleransi, 2 mengancam ketergantungan sosial, 3 melemahkan dan tidak kepercayaan terhadap negaranya. Lalu solusi yang dilakukan akan dibacakan oleh Riani. Yang ke-1 ada dialog antar umat beragama. Yang kedua penegakan hukum yang tegas. Yang ketiga sosialisasi kebebasan beragama. Yang keempat mediasi tokoh agama. Yang kelima pendidikan toleransi. Yang keenam pengawasan Pemda. Lalu yang terakhir kesimpulan akan dibacakan oleh Astrid. Kasus pembubaran kebaktian di Sabuga, Bandung oleh ormas Islam. Kasus pembubaran kebaktian di Sabuga, Bandung oleh ormas Islam merupakan contoh permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Kasus pembubaran kebaktian di Sabuga, Bandung oleh ormas Islam merupakan contoh permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial berdasarkan agama. Peristiwa ini memunculkan sikap kami dan mereka yang menimbulkan rasa curiga, diskriminasi, dan intoleransi. Dalam peristiwa ini, ormas Islam memandang kegiatan kebaktian bertentangan dengan keyakinan mereka, sehingga melakukan pembubaran yang menunjukkan konflik antar kelompok sosial berbeda agama. Kelompok 2, intoleransi, akan mempresentasikan review drama tentang KKN dan kemiskinan. Yang pertama, alur cerita akan dibacakan oleh Alif. Yang pertama adalah alur cerita tentang kemiskinan. Alkisah dimulai keluarga Andi, yaitu sebuah keluarga yang mengalami kemiskinan. Mereka sangat kesulitan di perekonomian ataupun di uang.
Nah, suatu hari keluarga Andi tidak bisa membayar SPP Lia karena masalah perekonomian. Dan ia pun bertemu dan Andi pun bertemu dengan Joko, sahabatnya yang sama-sama menganggur, tetapi ia tetap berusaha tertawa di tengah kesulitan itu terjadi. Nah, sementara itu, Bu Siti, tetangga kaya, mencoba membantu pada warga miskin. Meski ia sering merendahkan ke warga miskin itu tanpa Bu Siti itu sadari. Namun, beberapa hari kemudian, anaknya Andi atau Lia mengalami jatuh sakit karena kekurangan gizi. Ia pun dibawa ke dokter yang bernama Dokter Ani. Dokter Ani pun menyatakan berharap bahwa Lia bisa mendapatkan bantuan program gizi gratis. Setelah itu, keluarga Andi pun tidak mudah menyerah. Ia tetap bertekad dan juga tetap tegar dan bertegak supaya Lia bisa bersekolah dan juga bisa keluar dari zona kemiskinan. Lalu yang kedua adalah KKN, Kolusi Korupsi Nepotisme. Alkisah dimulai dari kantor dinas pemerintahan yang bernama Dinas Sejahtera, tapi bohong, yaitu Kimberly, seorang kepala dinas yang sangat licik bersama rekannya Muti. Ia mencoba memanipulasikan proyek fiktif penghijauan demi uang sendiri gitu. Lalu terdapat yang bernama Helena, seorang mahasiswa magang yang polos, tapi ia memiliki prinsip. Ia mulai mencurigai kejanggalan proyek tersebut. Ia pun didukung oleh Verlita, seorang staf yang jujur yang sering menjadi sasaran tekanan. Ia pun memulai mengumpulkan video rekaman dan juga dokumen yang ia telah kumpulkan. Lalu setelah itu, ia pun menyerahkan si dokumen tersebut ke seorang jurnalis yang bernama Jordan. Si jurnalis tersebut akan memposting ke publik supaya praktik kotor tersebut dibongkar. Alhasil, praktik tersebut dibawa ke hakim. Kimberly dan Verlita pun dibawa ke hakim dan pun dijatuhi hukuman atas praktik korupsi. Drama ditutup dengan Verlita dan Helena yang menyampaikan bahwa perubahan bisa terjadi oleh kejujuran dan keberanian itu diri sendiri. Dari meja kerja itu sendiri perubahannya. Oke. Lalu yang kedua, tokoh dan peran akan dijelaskan oleh saya dan Siti Jaka. Peran akan dibacakan oleh saya, yaitu dari drama kemiskinan, tokohnya ada Andi, Bu Andi, dan Lia. Dari ketidakadilan ada korupsi, asisten koruptor, anak magang, dan karyawan. Lalu peran akan dijelaskan oleh Siti Jaka. Yang kedua ada kemiskinan. Andi seorang pemuda yang bekerja keras yang ingin mengubah nasib dari seseorang yang miskin menjadi seseorang sukses. Yang kedua ada ketidakadilan, penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi, dan juga ancaman orang yang jujur. Lalu yang ketiga ada bentuk ketidakadilan dan intoleransi akan dibacakan oleh FH dan Akbar. Tiga, kemiskinan terbagi menjadi dua. Satu, kesimpangan sosial dan ekonomi. Dua, akses terhadap kesehatan dan pendidikan tidak merata. Ketidakadilan terbagi dua, korupsi proyek fiktif terjadinya ini penyalahgunaan terhadap pejabat. Dua, intimidasi terhadap orang-orang jujur. Lalu yang keempat, dampak sosial akan dijelaskan oleh Devina. Dampak sosial kemiskinan terjadi ada 3 bagian. Yang pertama ada kesejahteraan sosial, karena munculnya perbedaan kaya dan miskin. Terus ada kesehatan buruk, akses layanan kesehatan terbatas yang menjadikan rawan gizi buruk. Terus juga ada rendahnya kualitas hidup, sulit memenuhi kebutuhan pokok.
Terus ada yang kedua, dampak sosial KKN. Yang pertama ada ketidakadilan. Jabatan yang tinggi biasa mementingkan diri sendiri atau korupsi. Terus ada kesenjangan ekonomi, kekayaan dimiliki oleh kelompok tertentu. Terus ada pelayanan kurikulum yang seharusnya dinikmati oleh peserta tapi malah dikorupsi. Lalu yang kelima ada pesan moral akan dijelaskan oleh Riani. Moral dari drama kemiskinan itu, meski hidup dalam kemiskinan, keluarga Andi tetap tegar dan aman, juga tidak mudah menyerah pada keadaan. Drama ini mengajarkan kita untuk tetap sabar dan juga tidak mudah menyerah pada keadaan. Kita harus bertekad bahwa bisa melewati keadaan sesulit apapun. Yang kedua ada pesan moral dari cerita KKN. Untuk pentingnya kejujuran dan integritas pemimpin atau pejabat, harus jujur, adil, dan bekerja untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri. Drama ini berpesan juga bahwa perubahan dapat dimulai dari keberanian dan kejujuran setiap individu, bahkan dari hal kecil seperti meja kerja sendiri. Lalu yang terakhir, refleksi diri akan dijelaskan oleh Astri. Jika saya berada pada posisi korban tersebut, saya akan berusaha tetap kuat dan tidak menyerah pada keadaan. Saya akan mencari bantuan dari lembaga sosial, sekolah, atau pihak yang peduli terhadap keadilan. Selain itu, saya akan meningkatkan semangat belajar dan bekerja agar bisa keluar dari kemiskinan. Saya juga tidak akan membalas ketidakadilan dengan kebencian, melainkan menunjukkan bahwa saya juga pantas untuk diperlakukan seadil. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi